warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas ini bisa memimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita mau belajar apa? Udah tahu? Ekologi keanekaragaman hayati. Ibu akan tampilkan sebuah video. Nanti kalian perhatikan videonya, jangan ada yang ngomong sendiri. Silakan diperhatikan ada apa aja yang di videonya. Dari video yang kalian lihat tadi, coba diperhatikan. Tadi ada hutan kan ya, hutan yang lebat, sungai yang jernih, terus ada berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Ada juga gambar yang menunjukkan kondisi sungai yang tercemar dan hutan yang berlumpur. Nah, sekarang ibu punya pertanyaan buat kalian. Siapa yang pernah melihat sungai yang airnya kotor atau berbau gitu? Coba nggak? Saya. Benar lagi? Terus kan tadi ada macam-macam hewan, tumbuhan gitu ya. Menurut kalian kenapa Indonesia itu punya banyak sekali jenis hewan dan tumbuhan? Apa yang bikin Indonesia tuh istimewa? Saya karena Indonesia kan iklim tropis gitu ya, jadi tumbuhan tuh bisa tumbuh subur di Indonesia. Terus Indonesia kan juga dilewati garis khatulistiwa itu juga sih yang mempengaruhi iklim dan kondisi keberagaman hayati di Indonesia. Oke, benar banget. Kita tuh punya lebih dari 500 jenis mamalia, 1.500 jenis burung, dan ribuan jenis tumbuhan yang tidak ditemukan di negara lain. Tapi sayang banget sekarang ekosistem kita itu mulai rusak, hutan-hutan banyak yang berkurang, banyak sungai yang tercemar juga, banyak hewan yang terancam punah. Kita akan belajar tentang masalah ekologi yang terjadi, kita akan cari solusinya, menganalisis masalahnya, seperti itu. Sekarang Ibu minta satu orang untuk membacakan tujuan pembelajaran. Mungkin Ambar bisa membacakan tujuannya. Pembelajaran yang pertama menjelaskan pengaruh faktor biotik dan abiotik terhadap kehidupan organisme. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk interaksi antar organisme dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat keanekaragaman hayati Indonesia perbandingannya dengan wilayah lain. 4. Menganalisis pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan organisme, interaksi antar organisme, keanekaragaman hayati di Indonesia, serta dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem, dan yang paling penting adalah tindakan yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Ya, ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem itu ada yang namanya faktor biotik dan abiotik. Di faktor biotik itu adalah komponen hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Kalau faktor abiotik itu komponen yang tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, dan suhu. Nah, yang bisa kita lihat dari contoh di sini apa? Yang saling berhubungan. Di sana ada ikan. Ikan itu biotik atau abiotik? Biotik. Tumbuhan itu biotik atau abiotik? Biotik. Yang abiotik apa? Air. Tanah. Ada tanah di situ. Di bawahnya itu ada tanahnya. Oke, yang bisa kita lihat di sini kan ada ikan. Ikan itu biotik. Untuk ikan itu bisa bertahan hidup, dia tuh butuh air. Air kan abiotik. Jadi mereka itu saling berhubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya, di dalam ekosistem itu ada organisme yang mereka tuh gak hidup sendiri. Mereka tuh saling berinteraksi dan ada beberapa bentuk interaksinya seperti predasi, itu ada interaksi antara pemangsa dan mangsanya. Kemudian contohnya itu seperti
elang memakan ular. Kemudian ada kompetisi. Kompetisi itu persaingan untuk mendapatkan makanan atau tempat tinggal. Kemudian ada simbiosis. Kalian udah tahu kan ya simbiosis ada apa aja? Mutualisme, parasitisme, komensalisme. Mutualisme itu yang seperti apa? Saling menguntungkan. Kalau yang merugikan? Parasitisme. Kalau komensalisme itu yang seperti apa? Yang satu diuntungkan, yang satu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Oke, sekarang pertanyaan pentingnya, kalau misalkan masalah plastik, limbah pabrik, yang terjadi sama ikan-ikan di dalamnya itu apa? Terus tumbuhan-tumbuhannya itu gimana jadinya? Kan air sungai itu juga dimanfaatkan oleh kehidupan manusia juga ya. Yang mereka manfaatkan itu airnya diambil. Kalau airnya tercemar, kira-kira yang terjadi sama mereka itu apa? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Kalau air sungai tercemar ya Bu, pasti yang ikan-ikannya tuh pada mati juga kan. Jadi manusia tuh gak bisa ini mencari apa gitu buat yang nelayan, yang nangkap ikan tuh juga pasti mata pencariannya jadi berkurang. Terus kalau air sungai tercemar itu bisa menjadi sumber penyakit karena kan bisa ini ya detik-detik nyamuk itu di situ, nah itu bisa menyebabkan penyakit. Oke, tepat sekali. Jadi ini yang akan kita selidiki hari ini. Nah, sekarang kita akan bekerja dalam kelompok. Kalian bisa bentuk 3 kelompok dalam satu kelas ini. Silakan dibentuk mandiri. Nanti perwakilan ini bisa maju ke depan untuk mengambil materi. Makasih Bu. Baik, sekarang silahkan diperhatikan dulu. Setiap kelompok kan sudah megang lembar studi kasusnya ya? Sudah. Di lembar itu kan ada kasus tentang pencemaran ekosistem. Ada datanya berupa gambar kan? Iya. Ada juga tugas yang harus kalian selesaikan. Jadi di situ nanti kalian akan menganalisis data, kemudian menemukan faktor biotik dan abiotik dalam ekosistemnya, interaksi antar organisme, terus mencari bukti penurunan ekosistemnya, kemudian nanti akan membuat poster yang berisi masalah ekologi dan solusinya juga. Nah, sebelumnya kalian harus bagi tugas dulu di kelompok itu, siapa yang akan menganalisis data, siapa yang akan mendesain posternya. Ibu berikan waktu 2 menit untuk membagi tugas, silahkan dibagi mulai dari sekarang. Ada kesulitan? Tidak Ibu. Belum ada. Ini bisa diperhatikan lagi ya gambarnya, apa yang akan menjadi situ. Sampahnya kan ya? Iya. Ada perubahan warna air atau enggak? Ada. Nah, nanti ingat ya, faktor biotik itu kan yang hidup. Faktor abiotik itu yang tak hidup. Jadi coba nanti identifikasi satu dari gambarnya itu. Baik Ibu. Oke, yang ini gimana? Ya, analisisnya sudah bagus, sudah mulai jelas. Sekarang coba pikirkan solusi apa yang kira-kira bisa kalian lakukan. Nah, nanti yang kalian buat pasarnya itu harus menarik ya, dan bisa dipahami orang lain. Oke, terima kasih. Nah, kalau begitu gimana? Habis selesai kita kan beberapa masih ini sih masih sulit buat posternya tuh bisa pakai aplikasi apa sih yang kira-kira yang bisa membantu? Boleh pakai Canva, boleh. Kalau mau gambar manual dengan warna juga boleh. Terima kasih. Tinggal 5 menit, selesaikan pekerjaan kalian, postingnya bisa dilakukan. Pastikan semua anggota kelompoknya sudah siap untuk presentasi. Kalau pekerjaan kelompoknya sudah selesai, silakan sekarang saatnya presentasi. Setiap kelompok nanti presentasinya waktunya 5 menit. Dan silakan tampilkan pekerjaan kalian dan jelaskan dengan jelas. Kemudian kelompok lain wajib menyimak dan boleh bertanya atau memberi saran. Untuk yang maju, silakan nomor 3. Iya, maju ke depan. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami.
baik dari pertanyaan yang pertama. Kan tadi kan di atas ada 2 gambar ya. Nah ini yang ditanyakan apa yang terjadi dari perbandingan dari 2 gambar tersebut. Jawabannya yang dulu itu air sungai masih jernih dan bersih, banyak ikan yang hidup, tumbuhan air tumbuh yang baik, dan lingkungan sekitar terlihat sehat dan alami. Nah, kalau keadaan sungai sekarang itu air sungainya itu kotor, berbau busuk dan penuh sampah. Ikan banyak yang mati karena kualitas air yang buruk. Tidak ada tumbuhan air yang bisa tumbuh dan ekosistem sungai rusak. Oke, terima kasih kelompok 1. Terima kasih kelompok 2, presentasinya bagus sekali. Sekarang ada yang mau bertanya atau memberikan saran? Tidak ada, Bu. Oke, boleh diberikan tepuk tangan dulu. Oke, sampai duduk kembali. Terima kasih, Bu. Sekarang kelompok 1 bisa maju ke depan. Baik, kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, baik semuanya, semua kelompok kan sudah presentasi dengan luar biasa yang bangga sama kalian. Oke, sekarang mari kita refleksikan bersama. Kira-kira pelajaran apa yang penting yang kalian dapat dari kegiatan observasi dan analisis hari ini? Saya Bu. Silakan. Saya belajar bahwa kebersihan sungai itu sangat penting. Jika sungai kotor, maka ikan akan mati dan lingkungan rusak dan manusia juga dirugikan. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih. Oke, benar sekali. Jadi ekosistem itu saling berhubungan ya. Kerusakan satu komponen itu bisa merusak komponen yang lainnya. Kemudian tindakan kecil yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati kira-kira seperti apa? Tidak membuang sampah di sungai. Oke, selanjutnya Mengurangi penggunaan plastik. iya benar banget. Oke, sekarang ibu minta kalian untuk menuliskan refleksi individu di kertas aja. Kalian bisa tuliskan apa yang kalian pelajari hari ini, kemudian yang paling berkesan itu apa, kemudian bagian yang masih kalian bingungkan, dan tindakan yang kalian lakukan. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu akan menegaskan kembali poin-poin penting dari pelajaran kita hari ini. Ekosistem tadi terdiri dari faktor apa aja? Biotik sama abiotik. Biotik itu ya? Hidup. Abiotik? Tidak hidup. Oke. Kalau contohnya biotik itu yang seperti apa? Tumbuhan. Kalau yang abiotik? Tanah, air, cahaya. Oke, benar. Kemudian yang dapat merusak sungai itu tindakannya seperti apa? Buang sampah sembarangan. Buang limbah. Benar. Sekarang Ibu senang sekali dengan hasil analisis kalian. Hasil kerja kalian ini sangat kreatif, analisisnya tajam, presentasinya bagus. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa. Untuk ketua kelasnya bisa memimpin berdoa. Oh baik teman-teman, karena pembelajaran pada hari ini telah selesai, berarti kita tutup dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.